Nah terus kemudian seandainya satu orang tadi terkumpul padanya dua sebab zakat, wisabilillah plus fakir, miskin plus ghorimin. Ya, miskin plus ghorimin. Miskin punya utang. Lah ya. Lah terus piye itu kayak gitu? Boleh ngambil dua enggak? Ngambil dua jatah. Boleh atau enggak? Di mazhab Syafi'i ada khilaf. Pendapat yang mu'tamad bisa dicek di Minhaj, ngambilnya dengan satu jenis. Ini kok ya tadi ada ustadz sabilillah, fakir, miskin, gharimin pula, ada 4 kan. Beliau sendiri ini 4. Ngambil 4 jatah atau satu di mazhab Syafi'i yang mu'tamad ngambil satu jenis. Sabilillah saja, fakir saja, miskin saja atau gharimin. Ya, itu yang mu'tamad. Pendapat kedua, ini sama dengan pendapatnya Imam Ahmad. Ya. Pendapat Imam Ahmad, kalau orang terkumpul padanya, ya fakir iya, miskin iya, sabilillah iya, ibnu sabil iya, gharimin iya, ngambil 5. Jatah fakir, ngambil jatah miskin, ngambil jatah gharimin, ngambil jatah sabilillah, ngambil. Itu di pendapat Imam Ahmad. Seingat ana, kalau nggak di Syarah Muntahal Iradah di Kasyaful Qina kitabnya, kalau nggak salah. Jadi cek aja di situ, insya Allah ada. Saya ingat anak. Jadi boleh ngambil dengan 2 jenis atau 3 jenis. Otomatis lebih banyak ya. Otomatis lebih banyak. Kemudian pembagian zakat itu yang penting menyebar sebanyak-banyaknya orang dapat, atau bagi itu yang layak. Banyak rumah zakat pakai konsep nyebar sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Biar muzaki yang menyalurkan zakat melalui mereka senang disalurkan zakat sudah 10.000 mustahikin, 1.000.000 mustahikin. Enggak peduli yang disalurin, paling cuma per orangnya 50.000. Beli bakso 2 mangkok dengan tehnya habis mungkin udah itu. Iya. Nyalurin fidyah, termasuk fidyah zakat. Kadang ada nyalurin fidyah, berasnya itu cuma setengah liter, ingin berasnya pada nggak setengah liter, kadang satu canting 200 itu 250 gram diplastikin kecil-kecil gitu ya. Terus dalamnya ada kecap kecil, terus apa namanya itu mie goreng, terus apa gitu, fidyah. Tak bilang, ya Allah, siapa yang nyuruh sampean rubah itu siapa? Orang nyalurinnya duit, ya tinggal dikasih duit. Iya. Lah kok sekarang secanting beras 200 gram. Tadi masak itu, masaknya piye coba? Satu keluarga dikasih secanting segini, bayangin beras segini, beras segini, ada kecap kecil, sosis sama. Ya Allah, mie, astagfirullahaladzim. Enggak, yang ngajari seperti itu siapa gitu? Istihad pribadi. Lalu orang nyalurkan fidyahnya beras, kasih aja beras. Ngasih itu bukan yang penting nyebar rata, tapi ngasih mbok iya dengan yang layak. Coba sampean ngasih zakat 20.000, layak enggak kira-kira itu? Layak enggak? Nggak layak. Ngasih fidyah senilai tadi itu 20.000, malah 15.000 paling. Layak kayak gitu. Oh, tapi kan yang penting di foto-foto. Ya Allah, kasihan orang-orang miskin Indonesia itu. Iya kan? Wis nerimanya cuma paling 15.000, 20.000. Fotonya dipakai lembaga-lembaga zakat untuk nyari duit. Yang kaya siapa? Lembaga, kata Pak ya. Kata Pak Hadi ya. Bukan saya yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Lala iya. Paham ya?
Jadi tolong yang bagi zakat kayak kita ini, kita mau nyalurin zakat fitrah, mungkin punya anak 4 anaknya, bapak ibu, berarti 2,5 kali 6 berapa kilo? 15 kilo. 15 kilo kita kasih ke 3 orang atau ke 15 orang? 3 orang lah ya. Jangan 15 kilo dikasih 15 orang. Ya Allah, terima zakat sekilo. Astagfirullah, gitu kan udah tak jelasin. Kalau bisa ngasih fakir miskin itu kifayatul umur, seumur hidup dia nggak jadi miskin lagi. Lah ya, konsep ini yang jarang diterapkan sekarang oleh rumah-rumah zakat. Konsepnya bagi sebanyak-banyaknya. Karena untuk apa? Laporan ke muzaki, laporan. Kami sudah menyalurkan zakat untuk sekian juta fakir miskin. Coba sampean tanya, satu miskinnya berapa? 50.000. Kadang yang paling ngenes itu, paling kasihan, mau dibagi zakat, amilnya nggak mau datang ke rumah-rumah. Nggak mau datang. Amilnya disuruh kumpul di satu tempat. Tempatnya nyewanya pakai duit zakat. Fakir miskinnya suruh mau dibagi zakat, sampean itu kesini ngegrab aja, ngegrab satu orangnya 50.000, dapatnya 150.000. Balik modal enggak? Ya Allah, ya Rob. Coba sampean balik nanya, kalau amil dapatnya per bulan berapa? Balik nanya. Malu mereka untuk nyebut. Ya, malu untuk nyebut. Paham ya? Jadi sampean kalau mau nyalurin zakat, nyalurin fidyah, nyalurin apapun, mbok ya pakai prinsip kelayakan. Bagi beras cuma setengah kilo, 1/4 kilo, lah itu terus. Tapi alhamdulillah lah masih disalurin ya. Daripada dimakan sendiri, korupsi gitu ya. Masih alhamdulillah mau deh. Iya, syukur-syukur kalau sampai biar zakat fitrah. Ini berapa? 20 kilo, bagi 2 aja. Lah nanti numpuk di sono, fakir yang sono Pak Ustadz miskin. Alhamdulillah numpuk di dia setahun biar kagak beli. Enak kan? Fakir miskin sulit makan, kalau ada beras setahun, enak atau enggak? Enak, tinggal cari ikan asin kan gitu ya. Cari tahu, cari tempe, cari ikan kali kan gitu. Melihara ayam, melihara entok, nah gitu. Nah kalau konsepnya yang penting nyebar rata, ya repot kalau seperti itu. Mudeng. Kemudian yang selanjutnya, zakat di satu daerah menurut mazhab Syafi'i penyalurannya di daerah tersebut. Ya, dalam qaul yang mu'tamad ada 2 qaul di Syafi'i. Di Bekasi berarti penyalurannya di Bekasi. Kalau ngambil zakatnya seluruh Indonesia, penyalurannya boleh ke seluruh Indonesia. Gitu. Ngambilnya di Bekasi, salurnya ke Bekasi. Tidak boleh keluar daerah kecuali dalam kondisi darurat. Di jumhur ulama itu tergantung kemaslahatan dan ra'yul imam, tergantung istihadnya imam, nggak masalah. Karena ada beberapa daerah, ada yang miskin mungkin, tapi miskinnya nggak separah daerah sono gitu mungkin. Jika disalurkan ke daerah yang lebih miskin, zakatnya lebih bermanfaat. Saya lebih condong ke itu pendapatnya jumhur ulama. Dilihat saja sesuai dengan kemaslahatan. Karenanya kita sering menemukan orang-orang Arab nyalurin zakat ke sini. Dan zakat ke sini. Kenapa? Lihat, di Arab itu ngasih zakat 50 real diketawain. Mahasiswa kami dulu tuh ketika masih mahasiswa nerima zakat itu minim-minim 500 real. Iya, minim-minim. Rata-rata 1.000 sampai 5.000 ngasih zakat. Iya. Kalau 150, 200 itu orang-orang Arab kalau pengen ngasih apa? Sangu lebaran. Sangu lebaran tahu ya? Hah? Apa bahasa sini ya? THR.
Saya itu masih ingat, ya lebaran-lebaran diketuk semua pintuan. Kami itu 48 apa berapa gitu ya di sana di Riyadh itu diketuk, tiap pintu diketuk. Ada bapak-bapak Arab itu bawa anaknya umurnya paling ya 10 tahun lebih dikit gitulah, belasan tahun gitu. Bawa kantong gede, isinya duit 50 real, 100 real, ada yang digulung kecil-kecil jadi gulungan gitu. Nanya pertama Assalamualaikum bilang, nanya ada berapa orang di dalam, anak-anaknya tak bilang ada 2 gitu, yang bayi 1, boleh nggak keluar? Boleh, tak keluarin si bocah-bocah, disuruh ngambil 1 aja, ngambil satu, udah, tak kira anak-anaknya saja yang dikasih, bapaknya suruh ngambil, saya suruh ngambil, lu sampean ngambil juga, ngambil. Ya. Terus ini emaknya suruh ngambil juga, sama emaknya juga suruh ngambil. Itu satu gulungan itu ada yang 250, ada yang 300 real. Iya, itu sangu lebaran. Lah kalau ngasih zakat mah malu. Segitu, hampir nggak ada. Ngasih zakat itu minimal 500.000. Karena pakai prinsip kelayakan, bukan penyebaran sebanyak-banyaknya. Mudeng ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kalau Saudi makanya ngasih ke sini. Di sini orang dikasih zakat 100.000, seweneng ya, seweneng. Apalagi 400, aduh seneng. Padahal 400.000 tuh di sono cuma 100 real. Iya, 400.000 di sana 100 real. Ya kurang lebih gitu. Dari sono jajan 150.000, 150 real, itu baru agak kenyang gitu. Ya, restoran-restoran rata-rata 20-25 real dulu. Paling murah ayam setengah itu dulu 15 real. Iya. Ala kulli hal boleh. Kalau antum mau nyalurin zakat di Bekasi udah banyak orang lah, mau dikasih ke kampung. Pak Urdi kampungnya mana? Garut. Subang. Boleh. Pak Prapto mana kampungnya? Kudus. Palestina berarti ya. Al-Quds ya. Al-Quds ya boleh. Pak Bambang kemana kampungnya Pak Bambang? Garut. Dekat Pak Rudi berarti ya. Loh Garut Subang itu beda. Tak kira dekat ya. Boleh nyalurin ke sono? Boleh. Boleh enggak? Pak Teguh di mana? Banten. Boleh nyalurin ke Banten? Boleh, enggak apa-apa. Bagi pendapat jumhur ulama, kalau memang ada kemaslahatan, salurin ke sono. Di Bekasi duit 100.000 itu kayak ya Allah nggak berarti kayaknya ya di Bekasi ini. Coba di kampung 100.000 dibeliin minyak 4 liter itu, betul atau enggak? Beliin minyak 4 liter bisa untuk makan sekeluarga 1 bulan lebih di kampung. Di Bekasi 100.000 beli ayam goreng aja Pak. Lalu di restoran gitu ya, waduh 200-300 juga kurang kadang, iya kan? Sekali makan. Ya, ala kulli hal boleh. Kemudian siapa yang berhak menerima zakat? Syurutus istihqaqiz zakat. Syarat-syarat mustahik berhak menerima zakat. Yang pertama harus orang Islam. Non-muslim tidak berhak menerima zakat kecuali mu'allafah qulubuhum, itu khilaf. Di Syafi'i tidak, udah nggak ada ya. Di mazhab Syafi'i yang berhak menerima zakat dari ke-8 tadi harus Islam ya. Non-muslim tidak berhak menerima zakat karena baginda Nabi bersabda, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Hadis Bukhari Muslim. Zakat itu diambil dari orang kaya yang Islam, dikembalikan kepada fakir miskin merekanya kembali ke orang Islam. Ya harus orang Islam.
Yang kedua, adamul infaq. Yang kedua syaratnya berhak menerima zakat, dia tidak sedang dinafkahi. Contohnya Bu Rudi nggak boleh dikasih zakat. Kenapa? Makannya ditanggung oleh Pak Rudi. Ya. Istrinya Pak Prapto nggak boleh dikasih zakat. Kenapa? Makannya ditanggung oleh Pak Prapto. Anak-anak Pak Rudi nggak boleh dikasih zakat. Karena mengapa? Dikasih oleh Pak Rudi. Bapak emaknya Pak Rudi nggak boleh dikasih zakat. Kenapa? Karena ditanggung oleh Pak Rudi. Lah bagaimana kalau ada orang tua? Ini orang tuanya miskin, anaknya durhaka. Nauzubillah ya, nauzubillah. Orang tuanya miskin harusnya dicukupi oleh anak-anaknya. Tuh anak-anaknya kaya, kadang anak lebih cinta sayang pada istri, berbakti pada istri, bukan pada orang tua. Orang tuanya miskin kekurangan, boleh nggak dikasih? Boleh, karena anaknya tidak bertanggung. Mudeng ya? Ya. Jadi syarat berhak menerima zakat kalau tidak diberi nafkah, adamul infaq. Di mazhab Syafi'i yang wajib dikasih nafkah siapa? Nanti penjelasan terperincinya. Globalnya ke bawah. Ke bawah itu maksudnya anak cucu ke bawah. Tapi ada syaratnya nanti ya. Jadi konsepnya itu anak ke bawah, anak, cucu, cicit, cocot dan sebagainya ke sono gitu. Habis cicit apa? Cucut. Bukan curut tapi kan. Anak, cucu, cicit ke bawah gitu maksudnya gitu ya. Nah, terus ke samping, samping itu istri. Istri aja. Kalau suami nggak wajib ngasih nafkah ke suami, istri nggak wajib ngasih ke suami. Yang wajib suami ngasih nafkah istri. Ya, meskipun ini emak-emak pada kaya, kan ada mungkin ya. Ada istri penghasilannya lebih gede dari suami, tetap suami wajib ngasih nafkah ke istri. Kecuali istrinya bilang, alah mas, aku nggak usah dikasih nafkah. Duitku lebih banyak dari duitmu. Suaminya bilang alhamdulillah. Lah kalau udah merelakan seperti itu ya boleh kalau ada. Jadi ke bawah, ke samping pasangan hidup istri, terus ke atas. Ke atas itu siapa? Orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek ke atas. Dengan syarat kitanya mampu, sononya nggak mampu. Ya, ke bawah juga syaratnya kitanya mampu, sononya nggak mampu. Kalau istri mampu nggak mampu tetap wajib ngasih nafkah. Mudeng ya? Tapi syarat global. Perinciannya nanti di bab nikah, ada bab tersendiri. Selain itu berarti tidak wajib diberi nafkah. Boleh bayar zakat ke saudara, boleh. Ke paman, boleh. Keponakan, boleh. Kenapa? Nggak wajib diberi nafkah, nggak apa-apa. Si fulan kaya, saudaranya miskin, kasih aja ke saudaranya, boleh. Karena saudara ini tidak wajib dia beri di mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i seperti itu. Wallahu a'lam. Boleh nggak ngasih nafkah ke anak? Ya, mau ngasih zakat ke anak. Si fulan mau ngeluarin zakat, mau dikasih anaknya. Jika status anaknya fakir dan miskin, nggak boleh. Bolehnya kalau selain fakir miskin. Ini jarang yang tahu. Ya, taunya kalau ke anak nggak boleh aja. Boleh. Boleh ngasih zakat ke anak, tapi bukan karena fakir miskin. Melainkan karena sebab lain, selain fakir miskin. Mungkin anaknya sabilillah. Kasih zakat boleh? Boleh. Karena dia sabilillah meskipun nggak miskin. Mungkin anaknya nggak miskin, nggak fakir, tapi punya punya utang. Gharimin. Boleh? Boleh. Sebaliknya, anaknya kaya. Mau ngasih zakat ke bapak emaknya. Kalau sebagai fakir miskin nggak boleh.
punya utang, kasih zakat biar bapak emaknya bayar utang dengan zakat. Boleh? Boleh. Karena ngasih bapak emaknya bukan atas nama fakir miskin, melainkan karena sabilillah atau ngutang. Mau dengar atau enggak? Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu syarat yang kedua.